Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, belakangan ini publik dikejutkan oleh munculnya protes dari sejumlah ulama terhadap Menteri Agama, yaitu terkait pelaksanaan perayaan Natal di lingkungan Kementerian Agama. Peristiwa ini pun memicu beragam tanggapan di tengah masyarakat, membuka ruang diskusi tentang toleransi, kebebasan beragama, dan peran negara dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan bagaimana pernyataan dari Menteri Agama ini dan bagaimana protes dari para ulama. Tanpa berlama-lama lagi kita menyaksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan poin, boleh mendapatkan berkat dari cuplikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Kementerian Agama akan menggelar perayaan Natal bersama untuk pertama kalinya. Langkah ini sebagai wujud nyata merawat kerukunan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Selama ini kan Natal di kementerian kita ini hanya dilakukan oleh Dirjen Protestan, Dirjen Katolik. Ya, saya bilang kenapa enggak Kementerian Agama aja sekalian. Ya, kan Natal itu adalah semacam kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pentingnya sebuah kebersamaan, ya kan? Nah, jadi kita mulai tahun ini, mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, kita Natal bersama di Kementerian Agama. Kan hal yang sama di Kementerian Agama. Masa Kementerian Agama nggak melakukan Natal bersama, ya kan? Instansi lain juga melakukan. Nah, bagi kita itu kan Natal itu adalah suatu simbol ya keagamaan dari saudara kita beragama Katolik dan Protestan. Ya, boleh semua agama lain ikut, tetapi dalam batas-batas tertentu yang sifatnya ibadah itu tidak ikut. Nah, tapi pra dan pasca ibadah ritualnya itu boleh lagi join kembali. Jadi kita sudah ada aturan, Majelis Ulama juga sudah membolehkan kok. Sehubungan dengan pembelokan sejarah oleh Saudara Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, MA, dalam salah satu video yang tersebar yang menyebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sering menjalin hubungan baik dengan kaum Nasrani. Bahkan membiarkan kaum Nasrani melakukan ritual ibadah mereka di dalam masjid dengan mengutip hadis dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq. Maka kami habaib, ulama, dan tokoh Madura menanggapi pernyataan tersebut sebagai berikut. 1. Bahwa pernyataan tersebut tidak benar karena a. Riwayat tersebut sanadnya dhaif dan munqati, sehingga tidak bisa dijadikan hujah saat ini. B. Dan andai kata riwayat tersebut dianggap benar, maka hal itu tidak dapat dijadikan dalil saat ini tentang bolehnya pelaksanaan ritual agama non-muslim di dalam masjid atau sebaliknya. Dan Rasulullah membiarkan hal tersebut pada saat itu bukan berarti memberi izin, akan tetapi karena untuk melunakkan hati serta menarik simpati mereka kepada Islam. Terbukti dengan masuk Islamnya dua petinggi Nasara Najran yang datang saat itu, yaitu Al-Ilham bergelar As-Sayyid dan Abdul Masih bergelar Al-Aqid di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab. Kitab Al-Mawahib Al-Dunya. 2. Mengingatkan kepada Saudara Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, MA, agar lebih berhati-hati dan tidak serampangan berbicara tentang suatu ayat atau hadis tanpa melihat konteks sababul nuzul atau sababul wurudnya. 3. Sebagai tokoh publik dan tokoh agama, seharusnya kita mengambil pelajaran dan peringatan dengan banyaknya musibah dan bencana yang terjadi di negara tercinta Indonesia akhir-akhir ini, khususnya yang terjadi di Aceh dan Sumatera, agar kita umat Islam tidak ikut serta dalam perayaan Natal karena dikhawatirkan dapat mengundang murka dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Maryam, takadus samawat al-ayah, karena bentuk toleransi kehidupan umat beragama yang sebenarnya adalah membiarkan mereka melaksanakan ritual keagamaan masing-masing tanpa harus ada keterlibatan umat Islam di dalamnya.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dan wujud kepedulian demi kebaikan agama, bangsa, dan negara. Pamekasan, 27 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau 18 Desember 2025 Masehi, habaib, ulama, dan tokoh Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah berbagai perbedaan pandangan dan dinamika yang terjadi, marilah kita mengingat kembali panggilan iman kita sebagai orang percaya, bukan untuk membalas dengan amarah, bukan pula untuk memperbesar jurang perbedaan, tetapi untuk menghadirkan kasih Kristus dalam setiap sikap dan perkataan kita. Sebab damai sejahtera tidak lahir dari kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan dari hati yang mau saling menghormati. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kiranya peristiwa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa iman sejati selalu mendorong kita untuk hidup dalam kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kasih. Marilah kita terus berdoa bagi bangsa ini, bagi para pemimpin, dan bagi seluruh umat beragama, agar Tuhan memampukan kita hidup berdampingan dalam damai, menjaga persatuan, dan memuliakan namanya melalui kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyimak dan menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita terus menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.